Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5 pelajaran ekonomi makro dengan saya Muhammad Dafa Al-Abiyu, NPM-nya 2551021028, dan teman saya yang di sebelah kanan. Saya Tanasya Travis Widita dengan NPM 2551021020. Teman saya yang kiri. Saya Cendriana dengan NPM 2511021142. Di sini kami ingin mempresentasikan dengan judul Pemerintah dan Kebijakan Fiskal. Yang pertama itu peran pemerintah dalam perekonomian. Pemerintah punya peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional melalui kebijakan ekonomi publik seperti investasi, pembangunan, teknologi, dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah berusaha menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi negara. Setelah pandemi, pemerintah berhasil menciptakan sekitar 2,6 juta lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan. Ini menunjukkan kebijakan ekonomi yang diterapkan cukup efektif. Selain itu, fokus pembangunan diarahkan ke sektor-sektor utama seperti yang pertama ada industri, kedua perdagangan, ketiga pertanian, keempat pertambangan, yang terakhir konstruksi. Tujuan jelasnya yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investor supaya roda ekonomi nasional terus berputar. Bagian kedua yaitu kebijakan fiskal dan efek multiplier. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kebijakan fiskal. Secara sederhana, kebijakan fiskal adalah cara pemerintah mengatur pengeluaran dan pendapatan negara untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Nah, salah satu konsep penting dalam kebijakan fiskal adalah efek multiplier. Efek multiplier ini terjadi ketika pengeluaran pemerintah meningkat, lalu menimbulkan peningkatan pendapatan nasional. Contohnya bisa dilihat pada kebijakan fiskal ekspansif, di mana pemerintah menaikkan belanja negara atau menurunkan pajak supaya daya beli masyarakat meningkat. Dampaknya permintaan agregat naik, investasi bertambah, dan terakhir aktivitas ekonomi masyarakat ikut menggeliat. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman. Yang bagian ketiga, pengeluaran pemerintah. Bentuk nyata intervensi pemerintah dalam perekonomian bisa dilihat dari pengeluaran melalui APBN. APBN itu sendiri adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Ada dua jenis pengeluaran utama. Yang pertama, belanja barang dan jasa, yaitu untuk kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum. Yang kedua, belanja modal, yaitu pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, serta investasi jangka panjang. Tujuan utama dari pengeluaran ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja baru, dan mengurangi kemiskinan. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih sejahtera dan ekonomi nasional bisa tumbuh secara berkelanjutan. Bagian 4, proyeksi defisit dan utang pemerintah. Kita juga perlu memahami sisi tantangan fiskal pemerintah. Rasio utang terhadap PDB pada tahun 2024 mencapai 29,2% dan diproyeksikan mengalami penurunan pada tahun 2025 sekitar 27 sampai 25%. Meskipun angkanya turun, tantangan tetap ada, terutama dalam pembayaran bunga dan jatuh tempo utang. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan beberapa langkah seperti reformasi pajak, meningkatkan kepatuhan pajak, serta defisiensi dalam belanja negara. Fokus utama kebijakan fiskal tetap pada menjaga keberlanjutan fiskal dan stabilitas makroekonomi agar ekonomi Indonesia tetap kuat di masa depan. Kesimpulan akan disampaikan dengan teman saya yang sebelah kanan, yaitu Cik. Jadi kesimpulan
kesimpulannya, dari seluruh pembahasan yang telah kami sampaikan, bisa kita simpulkan bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga keseimbangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah berusaha mengatur bagaimana uang negara digunakan dan dari mana pendapatan negara diperoleh, agar semua aktivitas ekonomi bisa berjalan secara stabil dan produktif. Kebijakan fiskal berfungsi sebagai alat utama pemerintah untuk mengendalikan perekonomian. Ketika ekonomi sedang lesu, pemerintah dapat melakukan kebijakan fiskal ekspansif, yaitu dengan meningkatkan pengeluaran atau mendorong pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ketika inflasi terlalu tinggi, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal kontraktif dengan mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak agar daya beli masyarakat tidak berlebihan. Melalui kebijakan fiskal yang tepat, pemerintah bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menurunkan angka kemiskinan. Selain itu, investasi publik dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan juga akan memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang. Contohnya pembangunan jalan dan jembatan bukan hanya membuka akses antar wilayah, tetapi juga memperluas arus distribusi barang dan jasa sehingga mendorong kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Namun tentu saja kebijakan fiskal juga memiliki tantangan. Pemerintah harus menjaga agar defisit anggaran dan tingkat utang tidak terlalu tinggi. Jika pengeluaran terlalu besar tanpa diimbangi pendapatan yang cukup, maka bisa menimbulkan beban keuangan negara di masa mendatang. Karena itu, langkah-langkah seperti reformasi pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta efisiensi belanja negara menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Selain aspek ekonomi, kebijakan fiskal juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun pemerataan sosial. Dengan mengelola fiskal yang baik, pembangunan bisa dirasakan secara merata, bukan hanya di kota besar, tetapi juga sampai ke daerah-daerah terpencil. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera. Secara keseluruhan, pemerintah harus terus berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan dengan kemampuan fiskal negara. Kebijakan yang terlalu ekspansif memang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi jika tidak dikelola dengan hati-hati bisa memicu inflasi dan membesar utang. Sebaliknya, kebijakan yang terlalu ketat bisa menahan laju pertumbuhan dan memperlambat pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang efektif harus fleksibel, terukur, dan berkelanjutan. Dengan kombinasi kebijakan fiskal yang tepat serta dukungan dari masyarakat dan sektor swasta, Indonesia berpeluang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan yang kuat, inklusif, dan stabil di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.